Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Romasa di kelas 12 IIS. Di sini saya akan menjelaskan upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Pemberontakan PKI di Madiun. 1. Pembentukan FDR. Akibat perjanjian Renville yang kurang menguntungkan bagi pemerintah RI, maka pemerintah kabinet Amir Syarifuddin mendapat mosi tidak percaya sehingga jatuh pada bulan Januari 1948. Untuk memperkuat sikap oposisinya tersebut, maka pada tanggal 26 Februari 1948 ia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang mempersatukan seluruh anggota sosialis, kiri, dan komunis. Berdasarkan dokumen yang berhasil disita dari rumah Amir Syarifuddin, diketahui FDR juga memiliki rencana tertentu, antara lain 1. Akan menarik pasukan komunis yang tergabung dalam TNI dan garis depan. 2. Memindahkan pasukan-pasukan komunis ke daerah-daerah yang strategis dan meninggalkan daerah-daerah yang tidak mungkin dipertahankan. 3. Membentuk tentara rakyat. Kedua yaitu kedatangan musuh. Kekuatan FDR semakin bertambah ketika pada bulan Agustus 1948 tiba tokoh komunis Indonesia dari Moskow bernama Suripto dan Suparto atau Musso. Musso sebelumnya adalah tokoh Partai Komunis Indonesia PKI pada pemberontakan tahun 1926. Setelah bergabung dengan FDR, Musso segera melakukan beberapa tindakan, yang antara lain yang pertama memperkuat struktur organisasi PKI, yang kedua melakukan agitasi politik dengan mengancam kebijakan dan strategi pemerintah RI. Yang ketiga itu agitasi politik PKI. Selanjutnya, untuk mengacaukan Surakarta, maka PKI atau FDR memprovokasikan terjadinya pertentangan antara divisi Siliwangi dengan pasukan TNI di daerah Surakarta. Pemberontakan PKI di Madiun. Puncak agitasi politik PKI adalah diproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia oleh tokoh PKI Musso di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tindakan tersebut bertujuan untuk meruntuhkan negara Republik Indonesia untuk digantikan dengan pemerintah PKI yang berideologi komunis. Setelah mengumumkan berdirinya negara Republik Indonesia Soviet, Musso mengangkat Kolonel Djoko Suyono sebagai gubernur militer Madiun. Dengan menggunakan radio Gelora Pemuda, PKI berusaha menarik simpati rakyat dengan menyatakan bahwa ingin terpenting dari revolusi adalah membersihkan tentara RI dari golongan reaksioner dan kolonial. Selain itu, Musso berusaha mendiskreditasi pemimpin RI seperti Soekarno-Hatta yang dituduh telah menjual Indonesia kepada kaum kapitalis. Setelah berhasil menguasai seluruh daerah Presiden Madiun, pihak komunis juga berhasil menguasai seluruh daerah Presiden Pati serta menangkap dan membunuh secara kejam para pejabat pemerintah RI, perwira TNI, pemimpin partai, kaum alim ulama, dan golongan-golongan lain yang dianggap musuh PKI. Salah satu korban kejam PKI adalah Gubernur Jawa Timur R. Suryo yang dibunuh di tengah hutan di Ngawi. Pemerintah RI menanggapi secara tegas aksi-aksi PKI dengan mengajak kepada rakyat untuk menentukan sikap untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah juga melancarkan gerakan operasi militer 1 dan melakukan pemberedaran terhadap beberapa surat kabar berhaluan komunis seperti Patriot, Bintang Merah, Revolusioner, dan Suara Ibu Kota. B. Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Yang pertama, gerakan DITII di Jawa Barat. Gagasan mendirikan negara Islam Indonesia telah mulai dirancang sejak tahun 1942. Pada waktu itu, tokoh DITII Kartowiryo berencana mendirikan sebuah negara Islam di daerah Jawa Barat. Selanjutnya, selama masa penduduk Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan, Kartosuwiryo menjadi anggota Masyumi dan menjadi sekretariat 1 Partai Masyumi. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Kartosuwiryo menyatakan perang suci melawan Belanda dan menolak isi perjanjian Renville. Penolakannya terhadap persetujuan Renville diwujudkan dalam sikap menolak melaksanakan hijrah dan bersama 4.000 pasukan yang terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah tetap tinggal di Jawa Barat.
menumpas gerakan DITI di Jawa Barat tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti melakukan pendekatan musyawarah dilakukan oleh M. Nasir. Namun pendekatan musyawarah tersebut tidak membawa hasil sehingga pemerintah RI terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menerapkan operasi militer yang disebut Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayuda untuk menumpas gerakan DITII. Yang kedua, gerakan DITII di Kalimantan. Tidak lama setelah Kartowiryo mempromosikan gerakan DITII di Jawa Barat di daerah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar, seorang bekas Letnan II TNI, mempromosikan berdirinya gerakan DITII Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari gerakan DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat. Yang ketiga, gerakan DITII Jawa Tengah. Selain di daerah Kalimantan, pemerakan DITII juga terjadi di daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Pada tanggal 23 Agustus 1949 dipromosikannya berdiri Negara Islam Indonesia NII dan Tentara Islam Indonesia TII oleh Amir Fattah di Desa Pengasaran, Tegal, Jawa Tengah. DITII di Sulawesi Selatan. Setelah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan, gerakan DITII juga terjadi di Sulawesi Selatan. Di daerah tersebut pada tanggal 17 Agustus 1953, Kahar Muzakar mempromosikan gerakan Tentara Islam Indonesia sebagai bagian dari gerakan DITII Kartosuwiryo. Lahirnya gerakan Kahar Muzakar ini berawal dari timbulnya rasa kecewa Kahar Muzakar karena pemerintahnya agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpin tidak dibubarkan, namun dimasukkan ke dalam Brigjer Hasanuddin yang akan ia pimpin ditolak pemerintah. Gerakan DITII di Aceh. Pengaruh DITII Kartosuwiryo juga menyebabkan terjadinya gerakan separatis di Aceh pada tanggal 20 September 1953. Tokoh Aceh bernama Daud Bereh mempromosikan berdirinya negara Islam Aceh sebagai bagian dari negara Islam di Indonesia Kartosuwiryo. C. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westering merupakan gerakan separatisme pertama yang muncul selama masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Gerakan APRA didalangi oleh golongan kolonial Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonomi Indonesia. Lahirnya gerakan APRA yang diilhami oleh ramalan Jayabaya bahwa akan datang seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil yang akan memerintahkan secara adil dan bijaksana sehingga rakyat akan merasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Tujuannya yaitu kaum komunis Belanda yang mendukung gerakan tersebut adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan kesatuan tentara yang terdiri atas bekas anggota KNIL di negara-negara bagian RIS. D. Pemberontakan Andi Agis. Salah satu gangguan keamanan yang terjadi pada RIS adalah pemberontakan Kapten Andi Agis di Makassar, Sulawesi Selatan yang bertujuan menolak masuknya pasukan-pasukan RIS dan kesatuan TNI ke Sulawesi Selatan. E. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Gangguan keamanan terakhir yang dihadapi oleh RIS dan berkelanjutan sampai masa RI adalah timbulnya gerakan separatisme yang bertujuan untuk membentuk negara Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS didirikan pada tanggal 25 April 1950 oleh bekas Jaksa Agung NT Mr. Dr. Christian Robben Stephens Sumokil yang merasa tidak puas dengan terjadinya proses kembalinya Negara Kesatuan RI atau NKRI pasca KMB. F. Pemberontakan PRRI atau Pemersta. Yang pertama, latar belakangnya itu setelah bangsa Indonesia kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kondisi stabil negara belum juga pulih karena mempunyai pemberontakan DITII dan timbulnya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat daerah-daerah. Menurut Martin Jonet, beberapa daerah provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi merasa tidak puas dengan alokasi dengan pembangunan yang diterima dari pusat. Yang kedua, berdirinya PPRI Pemesta. Karena merasa kecewa kebijakan pemerintah pusat, maka pada tanggal 15 Februari Dewan Banten Ahmad Hussein mempromosikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan Sarifuddin Prawinagara sebagai Perdana Menterinya. 3. Penumpasan gerakan PRRI Pemesta dengan dikomunikasikan. G. Gerakan 30 SPKI atau PKI. G30 SPKI gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI untuk merebut kekuasaan
dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis. 1. Meluasnya pengaruh PKI. Kedua, prolog pembentukan G30 PKI yaitu Agista dan propaganda. Isu Dewan Jenderal, isu dokumen Gisklit, pembentukan Angkatan Kelima. 3. Pelaksanaan G30 SKI itu pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 1 WIB Letnan Untung bernama Sam Pono, Brigjen TNI Suparno, dan Kolonel Latif tiba di Lubang Buaya. Ia memberikan perintah kepada semua komandon di pasukan agar segera berangkat menuju sasaran masing-masing yang telah ditetapkan dan menetapkan Pondok Gede sebagai daerah pemunduran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.